kepo nih, mungkin dari ketua asosiasi ini melihatnya dan memandangnya seperti apa? Monggo. Ya, baik, saya selaku Ketua Umum Perpemindo, Perkumpulan Pekerja Migran Indonesia. Memang untuk saat ini, dengan banyaknya terjadi tindak pidana perdagangan orang, pada akhirnya Presiden turun tangan langsung. Jadi Presiden mengarahkan, meminta kepada Kapolri agar membentuk Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang. Nah, tentu yang kita pahami bahwa Undang-Undang TPP sudah terbentuk, yaitu nomor 21 tahun 2007. Nah, kita harus memahami dulu, apa sih tindak pidana perdagangan orang itu? Nah, berapa besarkah ancaman tindak pidana perdagangan orang tersebut? Ya, tentu kalau kita melihat pasal 2 ayat 1, apa yang dikatakan tindak pidana perdagangan orang itu termasuk pengangkutan, pengiriman, penampungan, kekerasan, dan lain-lain. Nah, jika ini memenuhi unsur pasal 2 ayat 1, tentu ancaman tindak pidana perdagangan orang yaitu minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun. Dan denda itu minimal 120 juta sampai 600 juta. Nah, di mana unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang? Adalah unsurnya adalah proses. Pertama itu adalah proses cara. Yang ketiga adalah bagaimana dia mengeksploitasi baik itu wanita ataupun anak-anak dan seterusnya. Nah, kalau 3 unsur ini sudah terpenuhi, dia bisa diancam pidana. Tadi yang saya sampaikan bahwa seperti prosesnya bagaimana, caranya bagaimana, dan mengeksploitasi. Nah, itulah jika kategori ini terpenuhi, nah itu masuk tindak pidana perdagangan orang. Nah, tentu di dalam menempatkan atau mempekerjakan orang yang ingin bekerja ke luar negeri, tidak hanya dilihat tentang Undang-Undang TPPO, tetapi ada Undang-Undang P3NI nomor 18 tahun 2017. Nah, kalau dilihat pemberangkatan itu, bagaimana sih melihat seseorang itu ditempatkan bekerja secara resmi? Itu ada di Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 pasal 13. Nah, tentu di situ seperti harus ada surat nikah, terus ada perjanjian pekerjaan, ada perjanjian kerja, terus ada proses paspor, ada visa kerja, ada kesehatan. Nah, itu di antara persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, terutama juga izin suami, izin orang tua, dan izin wali. Nah, kalau itu tidak terpenuhi, itu bisa kita duga bahwa penempatannya itu secara ilegal atau non prosedural. Nah, perlu juga harus dipahami oleh masyarakat, apakah orang perorangan bisa menempatkan pekerja migran Indonesia? Itu belum tahu. Itu bisa aja bisa dikenai tindak pidana sesuai pasal 69. Nah, situ dikatakan bahwa orang perorangan tidak boleh menempatkan pekerja Indonesia itu keluar negeri karena dia tidak mempunyai wewenang dan tidak mempunyai hak untuk menempatkan pekerja migran Indonesia. Nah, itu bisa diancam pidana 10 tahun sampai 15 miliar denda. Jadi orang perorangan itu tidak dibenarkan menempatkan warga negara Indonesia yang ingin bekerja keluar negeri. Itu melanggar undang-undang. Nah, yang kenapa ini tindak pidana perdagangan orang ini banyak yang ketipu, itu diakibatkan satu, iming-iming pekerjaan ke luar negeri yang gajinya sangat tinggi. Misal dicontohkan mereka ingin bekerja restoran, toko, ataupun awak kapal. Nah, padahal mereka itu diberangkatkan secara non prosedural. Nah, inilah akibatnya nanti ini bisa terjadi, bisa menggunakan undang-undang 18 tahun 2017 atau mengundangkan undang-undang TPPO. Nah, inilah tinggal nanti penyidik apa yang diambil untuk tindak pidana yang dilakukan orang per orang tadi menempatkan tenaga kerja ke luar negeri. Nah, di sini kita sangat mendukung. Saya juga selaku Ketua Umum Perpemindo dan kebetulan saya juga Ketua DPP Partai Bulan Bintang di bidang ketenagakerjaan, mendorong pemerintah khususnya Kapolri dan jajarannya untuk bisa memberantas para pelaku ataupun oknum-oknum yang terlibat seperti Polri, TNI,
Kementerian Tenaga Kerja, BP2MI, imigrasi. Tidak akan mungkin mereka bisa lolos tanpa ada oknum-oknum yang membantu, baik itu melalui darat, baik itu melalui udara. Nah, kuncinya sebenarnya itu kalau kita ingin serius Satgas TPPO ini, kuncinya itu ada di imigrasi. Di situ kuncinya. Nah, di situ kenapa imigrasi saya sangat yakin. Memang kita tahu undang-undang itu membenarkan setiap warga negara itu berhak mendapatkan paspor Republik Indonesia. Nah, tapi paspor Republik Indonesia itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk melancong atau untuk bekerja. Nah, inilah imigrasi adalah ujung tombak. Nah, jadi peran imigrasi baik di bandara, baik itu di darat, baik itu di laut. Jadi peran imigrasi ini sangat penting untuk mencegah warga negara Indonesia agar bekerja secara ilegal atau non-prosedural. Kita lihat contoh, misalnya di Pulau Batam, itu banyak warga negara Indonesia, sampai kepala BP2MI yang dulu mengatakan setiap hari, Pak Nusron Wahid, saya masih ingat mengatakan setiap hari itu dulu warga negara Indonesia yang berangkat secara ilegal, baik itu ke Batam, baik itu ke Malaysia, per hari 300 orang. Bayangkan, sebulan sudah berapa? Kenapa selama ini terjadi pembiaran? Nah, ini diduga selalu kepala BP2MI mengatakan ada atribut-atribut kekuatan yang ada di belakangnya, seperti oknum Polri, oknum TNI, oknum Kementerian Tenaga Kerja, oknum Kepala BP2MI, dan lain-lain. Karena tanpa ada backingan ini, tidak mungkin dia bisa lolos bekerja secara ilegal ke luar negeri. Dan ada penyampaian Menko Polhukam, Pak Mahfud juga mengatakan dia sudah mengantongi 4 nama para pelaku TPPO. Tapi sampai saat ini, kalau tidak salah saya itu ada 4 nama apa 5 nama, Pak Mahfud sempat menyuarakan itu, ini sudah terindikasi ada pelaku-pelaku TPPO. Tapi kita sampai saat ini belum mengerti apakah mereka sudah ditangkap apa belum. Nah, yang kita melihat sekarang kejadian-kejadian ini banyak operasi yang dilakukan oleh yang diduga itu melakukan tindak pidana perdagangan orang atas instruksi Presiden, ditindaklanjuti oleh Kapolri, dan begitu juga Kapolda, Polres, Polrestabes sampai Polsek. Ini semua berjalan terus. Nah, kurun waktu 1 bulan ini perangi tindak pidana perdagangan orang. Saya selaku Ketua Umum Perpemindo mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kapolri. Kanjeng, kalau ya, melihat di Jawa Tengah tersendiri itu mungkin untuk pengusaha PJTKI-nya itu seperti apa, mungkin untuk terus ciri-ciri nih yang non prosedural ini yang memberangkatkan orang sebagai pekerja migran ilegal, bisa dikatakan TPPO, itu seperti apa sih ciri-cirinya? Mungkin di Jatam ini sudah ditemukan ada berapa sih? Betul. Nah, kalau kita melihat itu misalkan melalui P3MI, pertama itu adalah P3MI itu harus mendapatkan izin, izin usaha yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, namanya SIP P3MI. Nah, tentu sebelum melakukan operasional itu mendapatkan merekrut tenaga kerja, satu, ini ciri-ciri yang resmi ya. Kalau di luar ini tidak resmi yang saya sebut. Yang resmi adalah mereka mendapatkan job order, baik itu pekerja informal ataupun pekerja formal, ya. Jadi setelah mendapatkan job order, mereka akan membuatkan SIP BP2MI, SIP untuk mendapatkan SIP PMI. Itu adalah SIP itu adalah untuk izin operasional. Nah, job order itu didapat alada dengan partner-partner P3MI yang ada di luar negeri. Terus nanti itu akan diketahui, akan di-endorse ataupun akan ditandatangani di KJRI, di mana kerjasama P3MI dengan agen-agen ataupun pabrik-pabrik ataupun job yang didapat di luar negeri. Nah, setelah itu mereka pulang mendapatkan buat SIP, SIP P2MI itu dibuatlah di BP2MI. Itu digunakan adalah untuk melakukan perekrutan terhadap PMI. Nah, itulah ciri-ciri
PMI yang diberangkatkan secara resmi. Nah, setelah itu mereka itu tentu harus melakukan namanya OPP, perjanjian penempatan, perjanjian kerja, ya kan? Terus harus membuka BPJS, ya, wajib itu. Nah, terus mengajukan KTLKN di BP2MI. Kalau ini sudah dilakukan, ini tanda-tanda PMI itu berangkat secara resmi, terus ada ID. Nah, itu kalau di luar itu boleh dikatakan sudah tidak resmi. Kalau di Jawa Tengah ada yang terendus? Ya ada. Nah, contoh yang misalkan ada juga namanya satu ya, tadi itu melalui P3M yang resmi. Dan ada juga namanya PMI perorangan. Nah, PMI perorangan itu ya memang ini masih kita melihat itu masih terjadi pro dan kontra tentang PMI perorangan tersebut. Nah, kalau kita melihat kejadian yang baru-baru ini, yang kalau tidak salah yang di Tegal ya, nah itu yang ditangkap oleh Polda Jawa Tengah, itu saya melihat untuk perkapalan. Nah, ternyata mereka itu tidak mempunyai izin SIUPAK namanya, ataupun dari P3MI juga tidak ada SIP ataupun permintaan dari luar negeri yang saya baca itu. Nah, dia juga sudah memberangkatkan yang saya baca itu sudah ratusan. Nah, sekarang di dalam penyidikan oleh Polda Jawa Tengah. Memang Polda Jawa Tengah ya harus mencari itu terus, yang ilegal itu, karena ini perintah Presiden Kapolri. Nah, kita memang memberi satu kehormatan kepada Kapolda Jawa Tengah yang sudah dengan serius mengungkap siapa sih dalam TPPO khususnya yang ada di Jawa Tengah ini. Kalau melihat Kanjeng, tadi kan disebutkan ada berbagai macam itu. Mungkin kalau melihat bagaimana Kanjeng, apa maksudnya yang terindikasi terendus, Kanjeng kan pasti pernah mengamati. Iya. Kanjeng juga bergelut di bidang itu. Iya. Nah, yang sekarang harus dicurigai oleh aparat penegak hukum itu yang seperti apa? Nah, dan tadi kan disebutkan harus ada ini. Ya. Itu seperti, dan sistem rekrutmennya seperti apa sih kayak yang ilegal itu? Ya biasanya ini yang merekrut itu adalah itu biasanya dulu pernah dia ke luar negeri, bekerja ke luar negeri. Nah, karena dia sudah pengalaman di luar negeri, akhirnya dia merekrut sendiri. Nah, iya, karena dia sudah mempunyai pekerjaan ataupun partnernya di luar negeri, dia melakukan perekrutan sendiri. Nah, tadi ciri-ciri adalah, kalau ditanya ciri-ciri bahwa dia tidak berangkat secara resmi, yang tadi itu yang saya sampai katakan tadi, tidak OPP, tidak ada visa kerja, tidak ada BPJS, tidak mengeluarkan KTLKN dari BP2MI, tidak ada asuransi. Nah, kalau di luar itu ilegal. Berarti rata-rata itu adalah yang pernah kerja di luar negeri dan dia menarik. Ya ada yang seperti itu. Nah, ini kan sudah terendus. Jadi mereka itu yang sekarang ini kita lihat ini, nah ini kan polisi sekarang ini memerang ini, ya terus rata-rata mereka berangkat dari mana dan ya itu tadi dari mana, ya dia pelabuhan, ya itu Soekarno-Hatta, Surabaya, Batam, terus Medan pun ada, dari Kalimantan pun ada, dari Semarang pun ada. Jadi di mana ada tempat di mana dia kan, ini kan TPPO ini kan orang-orang kayak ini pinter, di mana dia lihat dia bisa bernegosiasi dengan oknum-oknum yang ada di airport ataupun ada di perkapalan, adapun di darat, dia bisa bernegosiasi. Ini merasa aman, dia mulai masuk di situ. Karena tanpa ada bantuan oknum-oknum aparat, nggak kan mungkin itu bisa lolos. Jadi peran oknum aparat ini sangat besar di situ dalam meloloskan pekerjaan non prosedural itu. Nah, inilah harusnya kami mohon kepada Presiden, Menko Polhukam, itu oknum-oknum itu juga diusut, tidak hanya pelaku. Nah, ini juga harusnya dikasih efek jerah terhadap oknum-oknum di situ, karena ada beberapa oknum yang di sana itu. Nah, kalau hanya pelaku-pelaku, tapi yang membantu
tidak diusut, terus ini bagaimana besok tidak ada efek cerah untuk pemberantasan TPPO ini. Ini sudah atas perintah presiden. Berarti ini kan sudah persoalan nasional yang saat ini. Nah, makanya ini saya selaku Ketua Umum Perpepindo dan juga Ketua DPP Bidang Tenaga Kerjaan mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kapolri. Kami mendukung. Makasih.